Ustaz, kenapa mazhab bisa sampai lebih dari satu? Apakah ini berbeda? Tidak. Sumbernya sama, Al-Quran dan hadis. Tapi metode memahaminya lah yang sedikit berbeda. Nah, di Indonesia kita menganut mazhab Syafi'i. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan aku nggak ikut mazhab Syafi'i, aku ikut Rasulullah, bilang sama dia, kau jumpa sama Rasulullah. Jadi dengan bermazhab itu artinya kita mengikuti Rasulullah. Pewarisnya para nabi itu adalah ulama. Nah, para pendiri mazhab ini merupakan ulama-ulama yang kita percaya untuk kita ambil ilmunya, yang mana keilmuan mereka tersambung ke Rasulullah SAW. Nah, itu sebagai pengantar saja, supaya kita yakin dengan apa yang kita pelajari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Walabbi hajatahu talbiyatal khashi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik, anak-anak kami yang kami banggakan, singkatnya jamaah yang dirahmati Allah. Kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk tentang kaitan salam. Tak pernah bosan untuk selalu kita ingatkan kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali bertemu setelah kurang lebih setengah tahun lamanya. Kalau dalam hitungan saya kita akan bertemu 6 bulan yang lalu. Setelah kurang lebih 6 bulan lamanya kajian kita tadi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas terkait pentingnya ilmu dan amal kita, yaitu kajian fikih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar fikih itu wajib. Kenapa? Karena benar atau tidaknya ibadah kita itu sangat bergantung dengan sejauh apa pemahaman kita terhadap ilmu fikih. Nah, pada malam yang berbahagia ini kita akan mengambil salah satu kitab fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i yang bernama kitab Fathul Qarib Al-Mujib, karya Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Ini salah satu kitab dasar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kitabnya ini berbahasa Arab, Bapak Ibu, tapi saya akan menjelaskannya langsung, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun sebelum itu mungkin pernah muncul pertanyaan di benak Bapak Ibu, Ustadz, kenapa kita ikut mazhab bukan ikut Rasulullah? Nah, pernah saya dapati pertanyaan seperti ini. Jadi begini Bapak Ibu, di zaman Rasulullah, para sahabat ketika menemukan permasalahan
terkait tata cara ibadah, mereka langsung bertemu Rasulullah. Rasulullahnya ada di tengah-tengah mereka. Sehingga ilmu fikih di zaman Rasulullah itu sudah ada, tapi disampaikan dari satu majelis menuju majelis yang lain, dari lisan ke lisan. Rasulullah meninggal, maka orang-orang yang bertemu dengan sahabat disebut tabi'in. Disebut apa Bapak Ibu? Nah, para tabi'in ketika menemui permasalahan terkait tata cara ibadah, mereka langsung bertanya kepada sahabat yang notabene bertemu dengan Rasulullah. Sampai di zaman ini ilmu fikih ada dan disampaikan dari lisan ke lisan. Begitu sahabat meninggal, maka orang yang bertemu dengan yang bertemu sahabat itu disebut dengan tabi'in. Apa Bapak Ibu? Tabi'in. Nah, pada masa ini permasalahan mulai muncul. Kenapa? Rasul sudah tidak ada. Yang bertemu dengan Rasul juga sudah tidak ada. Ilmu fikihnya ada. Pada saat itu kekhawatiran sudah mulai muncul. Apa yang dikhawatirkan? Bila mana para ulama meninggal, namun tidak ada yang ditinggalkan untuk generasi-generasi yang selanjutnya. Maka pada zaman tersebutlah ilmu fikih mulai dibukukan. Jadi di zaman tabi'in ilmu fikih mulai dibukukan. Sehingga muncullah mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah membukukan ilmu fikih, maka Imam Abu Hanifah, orang-orang yang mengikuti paham beliau disebut dengan para pengikut mazhab Hanafi. Nah, Imam Abu Hanifah punya banyak murid, salah satunya Malik bin Anas. Nah, Imam Malik bin Anas ini juga menulis sebuah kitab fikih, maka orang-orang yang mengikuti pahamnya disebut pengikut mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas punya banyak murid, salah satunya Muhammad bin Idris. Kalau kita kenalnya Imam Syafi'i, tapi sebenarnya nama aslinya Muhammad bin Idris. Nah, Imam Asy-Syafi'i juga menulis kitab fikih. Orang-orang yang mengikuti pahamnya disebut pengikut mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini punya banyak murid, di antaranya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga menulis kitab fikih. Orang-orang yang mengikuti paham daripada Ahmad bin Hanbal disebut pengikut mazhab Ahmad. Ustaz, kenapa mazhab bisa sampai lebih dari satu? Apakah ini berbeda? Tidak. Sumbernya sama, Al-Quran dan hadis. Tapi metode memahaminya lah yang sedikit berbeda. Nah, di Indonesia kita menganut mazhab Syafi'i. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan aku nggak ikut mazhab Syafi'i, aku ikut Rasulullah, bilang sama dia, kau jumpa sama Rasulullah. Jadi dengan bermazhab itu artinya kita mengikuti Rasulullah. Pewarisnya para nabi itu adalah ulama. Nah, para pendiri mazhab ini merupakan ulama-ulama yang kita percaya untuk kita ambil ilmunya, yang mana keilmuan mereka tersambung ke Rasulullah SAW. Nah, itu sebagai pengantar saja, supaya kita yakin dengan apa yang kita pelajari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dari bab toharoh. Semua kitab fikih selalu pembahasannya dimulai dengan bab toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu secara bahasa adalah
an-nazafatu minal iman. An-nazafah, apa arti an-nazafah? An-nazafah itu artinya kebersihan. Kalau ungkapan kebersihan itu sebagian dari iman, itu pepatah. Jangan dikatakan itu hadis. Itu pepatah Arab. Kalau hadisnya itu berbunyi al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 73 tingkatan. Fa'aqlaha qaulun la ilaha illallah. Tingkatan iman tertinggi adalah ketika ia mengucap la ilaha illallah. Wa adnaha, adapun serendah-rendahnya iman, imatatul adza anit thariq. Kalau kita menemukan barang yang berbahaya di jalanan, kita singkirkan. Kalau kita menjumpai ada sampah tercecer di jalan, maka kita buang ke tong sampah. Kata Rasul, itu serendah-rendahnya iman. Maka di mana letak keimanan kita? Kalau kita ada sampah, kita buang sembarang. Orang mengutip aja kita buang ke tong sampah, itu serendah-rendahnya iman. Maka toharoh secara bahasa itu maknanya adalah kebersihan. Namun toharoh yang kita maksud di sini bukan kebersihan. Karena kalau seandainya toharoh yang dimaksud adalah kebersihan, kita itu mau sholat bukan wudu, melainkan mandi. Ya enggak? Maka toharoh itu maknanya bukan kebersihan. Apa makna toharoh? Toharoh itu adalah perbuatan yang karenanya kita dibolehkan untuk mengerjakan sholat. Artinya kalau tak bertoharoh, kita tidak sah sholatnya, atau tidak dibolehkan untuk mengerjakan sholat. Baik itu berupa wudu, atau mandi wajib, ataupun tayamum. Dan toharoh juga merupakan upaya untuk menghilangkan najis. Jadi makna toharoh yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang karenanya kita dibolehkan mengerjakan sholat, sekaligus perbuatan dengan upaya untuk menghilangkan najis. Alat untuk toharoh itu ada dua. Yang pertama air, yang kedua debu. Jadi alat bersuci itu cuma dua. Yang pertama air, yang kedua debu. Kalau tak ada air maka gunakan debu. Kalau tak bisa menggunakan air maka gunakan debu. Kalau tak ada air, tak ada debu, maka berarti dia tidak bisa bertoharoh. Makanya mohon maaf Bapak Ibu terutama yang sudah berangkat haji dan umroh. Bapak Ibu naik pesawat dalam jangka waktu yang cukup lama menuju Saudi sana, kan tetap harus sholat kita. Nah, apa yang sering diajarkan sama para pembimbing haji dan umroh itu kebanyakan? Disuruhlah bertayamum menggunakan debu di pesawat. Ya enggak? Sering seperti itu. Tapi mohon maaf, pertanyaannya, emang di pesawat itu ada debu? Pesawat tertutup, pakai AC, dari mana masuknya debu? Maka orang yang bertayamum di pesawat tak sah. Jadi bagaimana Ustaz secara fikih yang benar kalau orang mau bertayamum? Dia bawa tanah. Setiap kali mau mengerjakan sholat barulah dia bertayamum dengan tanah yang dia bawa dari rumah. Kalau pesawat-pesawat itu digosok-gosok, diusap-usap, dari mana debunya? Nah, nanti itu akan kita bahas secara khusus. Nah, hari ini kita akan membahas terkait air. Nah, ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bertoharoh. Apa 7 macam air tersebut? Yang pertama yaitu air haid.
tepatnya air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit, hujan misalnya, di dalam rumah tak ada air, silahkan Bapak Ibu berwudu, mau mandi wajib menggunakan air hujan itu, maka itu dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah air laut. Terutama kalau seandainya ada nelayan di tengah laut, sudah masuk waktu sholat, Ustaz apa hukumnya kami ini berwudu dengan air laut? Boleh Ustaz? Boleh. Wat tahuru ma'uhu wal hillu mayyitatuhu. Airnya suci dan mensucikan, sedang bangkainya halal untuk dimakan. Yang ada di dalam laut. Kemudian yang ketiga adalah air sungai. Kemudian yang keempat air sumur. Yang kelima mata air. Yang keenam air salju. Dan yang ketujuh adalah air embun. Jadi ada 7 macam air yang dapat digunakan untuk bertoharoh. Apakah itu untuk berwudu ataupun mandi wajib. Yang pertama adalah air hujan, yang kedua adalah air laut, yang ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima mata air, keenam air salju, dan ketujuh air embun. Nah, ringkasnya, segala macam air yang turun dari langit dan keluar dari perut bumi ini, maka itu semuanya dapat digunakan untuk bertoharoh. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam air yang tadi sudah kita sebutkan satu persatu, maka tak kalah pentingnya kita mempelajari jenis-jenis air. Ada 4 jenis air yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama itu namanya air yang suci dan mensucikan. Maksud suci, air itu tidak bernajis. Maksud mensucikan, boleh digunakan berwudu, boleh juga digunakan untuk mandi wajib. Nah, yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, namun tidak makruh untuk digunakan. Manakah yang termasuk air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh penggunaannya? Yaitu air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang tidak tercampur oleh sesuatu apapun. Yaitu 7 macam air yang tadi sudah disebutkan. Apabila ia tidak tercampur dengan apapun sesuai dengan sifat air tersebut, maka itu namanya air mutlak. Ia suci dan di samping itu mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Dua, yaitu air suci kemudian mensucikan, boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi wajib, tapi makruh digunakan. Kalau digunakan berwudu sah Ustaz, sah. Kalau digunakan untuk mandi wajib sah Ustaz, sah. Tapi makruh. Makruh itu kalau Bapak kerjakan, ya tidak berdosa, namun baiknya ditinggalkan. Apa contoh air suci dan mensucikan namun makruh penggunaannya? Yaitu air yang terkena sinar matahari. Bukan karena terkena sinar mataharinya, melainkan sebab karena terkena sinar matahari, air itu menjadi hangat. Maka yang makruh untuk digunakan adalah air yang hangat atau panas apalagi. Kenapa? Karena itu tidak baik atau tidak bagus untuk kulit. Jadi Ustaz, kalau kami dulu pakai air hangat gimana? Sah, tapi hukumnya makruh. Baiknya jangan.
Nah, sebagaimana air yang hangat dan panas itu suci dan mensucikan namun makruh digunakan, air yang terlalu dingin juga seperti itu. Air yang terlalu dingin mungkin dingin kali ya. Tapi saya rasa kalau di Indonesia tak kalah sampai seperti itu. Namun kalau dulu saya sewaktu di Mesir, apabila sudah masuk musim dingin, air itu kayak air es, kayak air udah dimasukkan ke dalam kulkas. Gimana kita kalau mandi menggunakan air seperti itu? Nah, bisa sakit. Dulu ada sahabat, kepalanya terdapat luka. Kemudian dia tanya sama teman-temannya, ini gimana nih kira-kira ini? Apa yang kugunakan? Apakah aku boleh bertayamum? Air ini dingin kali, di kepalaku ada luka. Datang kawan-kawannya, karena sok pinter, sok tahu, dibilang, mandilah kau, katanya, namanya kau lagi junub. Mandi dia, posisi kepala terluka, air begitu dingin. Begitu selepas mandi sahabat tersebut meninggal. Jadi air yang terlalu dingin pun makruh digunakan. Terlalu panas hukumnya makruh, terlalu dingin pun hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena itu dapat berbahaya bagi kesehatan. Nah, itu yang kedua, yaitu air suci dan mensucikan, namun makruh untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, air yang suci airnya, tetapi tidak dapat mensucikan. Dia suci, namun tak boleh digunakan untuk berwudu, tak boleh pula digunakan untuk mandi wajib. Nah, air pada jenis yang ketiga ini itu terbagi dua. Ada dua macam air yang suci namun tidak mensucikan. Satu, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Bapak Ibu berwudu, airnya ditampung. Nah, air yang ditampung bekas wudu itu suci. Bapak Ibu pegang tak masalah, tapi tak boleh lagi digunakan untuk berwudu. Apalagi mandi itu namanya air mustakmal. Ataupun Bapak Ibu mandi wajib, airnya ditampung. Air yang ditampung itu digunakan untuk berwudu atau mandi wajib lagi, maka itu tidak boleh. Tak sah wudunya, tak sah pula mandi wajib. Maka air mustakmal itu adalah air bekas dari berwudu atau mandi wajib, namanya air mustakmal. Nah, kelirunya orang memahami air mustakmal itu adalah air yang terpercik ke dalam bak yang kita gunakan untuk berwudu. Bapak Ibu berwudu, Bapak Ibu berwudu pakai gayungnya. Kemudian ada terpercik. Awas terpercik, nanti nggak salah lagi digunakan untuk berwudu. Enggak, Bapak Ibu. Kalau terpercik seperti itu tidak masalah. Yang jadi masalah Bapak Ibu berwudu di tempat yang sedikit airnya. Kita katakan di ember. Bapak Ibu langsung menciduknya seperti ini. Airnya dijatuhkan di situ langsung. Nah, kalau begitu air yang ada di dalam ember kecil itu bisa menjadi air mustakmal. Kenapa? Karena air yang sudah Bapak Ibu gunakan berwudu bukan hanya terpercik, melainkan jatuh kembali di tempat ember tersebut. Kalau itu namanya air mustakmal. Apa hukum air mustakmal? Suci, tapi tidak mensucikan. Tak boleh digunakan berwudu, tak boleh juga digunakan untuk mandi wajib. Tapi kalau cuma cuci tangan boleh. Kalau mandinya bukan mandi wajib tak masalah. Tapi kalau untuk mandi wajib tidak boleh. Ini yang nomor satu. Pada jenis air yang ketiga, air yang suci namun tidak mensucikan. Nomor dua,
yaitu air mutaghayyir. Apa itu air mutaghayyir? Air yang sudah berubah. Maksud berubah di sini adalah berubah sifat air. Sifat air itu 3: warna, rasa, dan bau. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang masuk ke dalam air tersebut dan sesuatu itu adalah sesuatu yang suci, masuk ke dalam air tersebut dan mengubah sifat air tersebut, apakah itu warnanya atau rasanya atau baunya, maka air tersebut berubah menjadi suci namun tidak mensucikan. Dan tumpah buruk teh di dalam bak, berubahlah bak itu jadi coklat. Maka apa hukum airnya? Suci, tapi tidak mensucikan. Sudah berubah. Ataupun tertumpah gula sekilo ke dalam ember, memang warnanya tak berubah, tapi airnya begitu dirasa, sifat air kan tawar, begitu dirasa manis. Maka airnya suci namun tidak mensucikan. Tapi kalau seandainya sesuatu suci yang masuk itu tidak begitu mengubah sifat air tersebut, masih lebih kuat sifat airnya daripada sesuatu yang tercampur ke dalamnya, maka air tersebut masih dianggap suci dan mensucikan. Contoh, air kaporit yang biasanya digunakan pam. Pam kan selalu pakai kaporit itu biasanya. Apa hukumnya Ustaz? Kalau seandainya masih lebih kuat sifat airnya, maka airnya masih suci dan mensucikan. Tapi kalau lebih kuat kaporitnya, maka airnya itu suci namun tidak mensucikan. Nah, untuk air yang berubah karena ada sesuatu yang suci masuk ke dalamnya, itu ada beberapa pengecualian. Nah, apa pengecualian yang harus kita perhatikan di sini? Bila mana sesuatu yang masuk ke tempat tersebut atau bercampur ke air tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat terhindari. Misalnya apa? Tanah. Air kalau udah bercampur tanah jadi apa warnanya? Kan kuning-kuningan. Maka air tersebut karena tercampur sama tanah yang sulit untuk dihindari, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Atau air yang berubah warnanya disebabkan karena lumut. Airnya itu karena udah lama muncul lumut, entah tumbuh-tumbuhan apa, lumut tuh, jadi kehijau-hijauan airnya. Maka itu bagaimana hukum airnya Ustaz? Masih suci dan mensucikan. Atau kalau seandainya masuk bangkai dari binatang yang tidak memiliki darah. Apa binatang yang tak memiliki darah? Serangga, lalat, cecak. Cecak punya darah. Cecak punya darah, Pak. Kemudian nyamuk. Kalau seandainya masuk karena ketidaksengajaan, maka air itu tetap suci. Tapi kalau sengaja dimasukkan nyamuk-nyamuk, bangkai-bangkai lalat itu, maka airnya menjadi tidak suci lagi. Tapi kalau karena ketidaksengajaan masuknya, bukan bisa dihindari. Nah, maka yang demikian itu airnya masih suci dan mensuci. Termasuk pula air yang sudah bertempat di suatu wadah dalam kurun waktu yang sangat lama. Air kalau disimpan lama kali kan jadi mengeruh dia, Pak. Berubah warnanya kan, Pak. Nah, itu perubahan yang terjadi secara alami. Meskipun warna airnya berubah, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Nah, itu terkait masalah air jenis yang ketiga, yaitu air yang suci namun tidak mensucikan. Ada dua.
Nomor 1 yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air bekas wudu atau bekas mandi wajib. Sedangkan yang kedua adalah air mutaghayyir atau air yang sudah berubah sifatnya. Tanbih atau peringatan untuk Bapak Ibu yang mandi wajib. Bapak Ibu, sering sekali kita mandi wajib tidak sadar. Air yang kita gunakan adalah air yang sudah berubah. Bapak Ibu kalau mandi wajib, tuntaskan dulu mandi wajibnya. Rukun mandi wajib itu cuma 2. Pertama niat, yang kedua ratakan air ke sekujur tubuh sampai ke tempat yang terlipat terselip. Mohon maaf, bagian yang biasa kita cebok itu masukkan air. Ibu-ibu kalau seandainya mandi wajib maka harus cukup masukkan air seperti ibu beristinja. Kemudian hidung, kemudian kumur-kumur, telinga. Rukunnya cuma 2 itu. Nah, air yang digunakan itu mesti air yang suci dan mensucikan. Sering orang tidak sadar ketika dia mandi wajib, dia fokus untuk menyabuni sekujur tubuhnya atau menggunakan sampo. Bapak Ibu pasang sampo, sedang mandi wajibnya belum tuntas, Bapak Ibu siramkan. Nah, air itu kan udah tercampur sama sampo. Maka airnya menjadi air yang berubah. Maka airnya suci tapi tidak mensucikan. Sehingga banyak orang mandi wajib tak sah mandi wajib. Maka seharusnya bagaimana Ustaz? Bapak Ibu pada saat mandi wajib tuntaskan dulu mandi wajibnya. Ratakan air itu sampai sekujur tubuh ini sudah dilewati oleh air. Begitu selesai mandi wajibnya, mau mandi pakai sabun baru boleh dilakukan. Jangan baru 1 bilas buru-buru pakai sabun. Pada saat Bapak Ibu membilas, posisi rambut bersambut, posisi badan bersambut, air itu kan jadi tercampur. Maka air yang membasuh sekujur tubuh ibu merupakan air suci tapi tidak mensucikan, sehingga mandi wajibnya Bapak Ibu tidak sah. Ini harus kita perhatikan ya Bapak Ibu. Ke depannya Bapak Ibu pada saat mandi wajib haruslah Bapak Ibu fokus menuntaskan mandi wajibnya dulu. Baru setelah itu baru kita memakai sampo dan memakai sabun. Jangan buru-buru memakai sampo dan memakai sabun. Kenapa? Karena khawatirnya air yang kita gunakan itu tercampur dengan sabun dan dengan sampo yang kita gunakan sehingga mandi wajib kita tidak sah. Kemudian jenis air yang keempat yaitu air yang bernajis atau air yang kemasukan najis di dalamnya. Dalam hal ini airnya terbagi 2. Apakah air itu sedikit atau air itu banyak? Nah, dalam fikih dikatakan sedikit kalau dia nggak sampai 2 bulan. Jadi kalau bahasa fikih itu airnya sedikit, maksudnya nggak sampai 2 bulan. Gimana airnya banyak? Maksudnya sampai 20 bulan. Jadi bahasa sedikit banyak itu apabila sudah sampai 2 bulan maka dikatakan banyak. Kalau tak sampai 2 bulan maka dikatakan sedikit. Masalahnya seberapa banyak air itu dikatakan 2 bulan. Kalau hitungan liter maka berdasarkan pendapat yang paling kuat itu adalah 270 liter. Itu kalau hitungan liternya. Kalau hitungannya adalah ukuran bak, maka berapa senti bak itu baru dikatakan seukuran 2 bulan. Nah, kalau kata Kiai Haji Afifuddin Muhajir itu kurang lebih 91,8 cm. Jadi kalau Bapak Ibu punya bak ukuran 91,8 cm panjangnya, kemudian 91,8 cm tingginya, dan bak tersebut terisi penuh, maka bak tersebut artinya seukuran 2 bulan. Jadi terkait pembahasan jenis air yang keempat
namanya itu air yang bernajis, nah kita lihat apakah air itu banyak atau sedikit. Jika air itu sedikit, artinya nggak sampai 2 bulan, kemasukan najis ke dalam air tersebut, maka air tersebut menjadi air yang bernajis. Tak boleh kita sentuh. Kalau kita sentuh, wajib kita basuh tangan kita ini. Dan tak boleh juga digunakan untuk berwudu, apalagi mandi wajib. Jadi kalau ada air yang sedikit, tak sampai 2 bulan, masuk setetes saja air kencing maka air tersebut menjadi air bernajis. Nah, kalau seandainya air itu banyak, maksud banyak sampai 20 bulan, 270 liter, atau panjang dan lebarnya sisinya semuanya itu 91,8 cm kurang lebih. Kita genapkan adalah 92 cm. Nanti Bapak Ibu kalau beli bak atau buat bak, kalau bisa buat yang semeter, panjangnya semeter, tingginya semeter, supaya begitu terisi kita yakin itu 20 bulan. Kalau seandainya airnya sampai 2 bulan banyak, jika kemasukan najis kita lihat apakah dengan masuknya najis tersebut mengubah air tersebut atau tidak. Kalau seandainya masuknya najis mengubah air tersebut, masuk air kencing kucing jadi kuning air di batu, walaupun banyak air tersebut menjadi bernajis. Tapi kalau seandainya masuknya najis tidak mengubah sifat air tersebut, warnanya, rasanya, dan baunya, meskipun sudah kemasukan najis karena airnya banyak, sampai 2 bulan air tersebut masih dianggap suci, lagi mensucikan. Nah, ini jenis air yang keempat. Bapak Ibu, sebagian ulama menambahkan jenis air yang kelima. Kalau tadi kan cuma sampai 4. Yang pertama, air suci dan mensucikan dan tidak makruh digunakan. Yang kedua, air suci dan mensucikan namun makruh digunakan. Yang mana itu? Yang terlalu dingin dan terlalu panas. Yang ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Ada 2. Yang pertama air mustakmal, bekas. Yang kedua, air yang sudah berubah sifatnya. Kemudian yang keempat, air yang bernajis. Itu dilihat ada 2. Kalau airnya sedikit kemasukan najis, maka airnya menjadi bernajis, tidak suci dan tidak mensucikan. Tapi kalau airnya banyak kemasukan najis, dilihat berubah nggak airnya. Kalau berubah airnya, maka airnya meskipun banyak bernajis. Tapi kalau seandainya tidak berubah, maka air tersebut masih suci dan mensucikan. Nah, sebagian ulama menambahkan jenis air yang kelima. Apa itu jenis air yang kelima? Air yang suci dan mensucikan, tapi haram digunakan. Nah, pusing kan Bapak Ibu? Suci dan mensucikan, namun haram digunakan. Airnya suci, Bapak Ibu berwudu sah, Bapak Ibu mandi wajib sah, tapi haram. Berdosa kalau Bapak Ibu lakukan. Nah, itu air yang mana? Ada 2. Satu, air curian. Ini ada sumur punya orang, Bapak Ibu nggak punya air, tanpa izin Bapak Ibu berwudu di sumur itu. Airnya namanya air sumur, maka airnya suci dan mensucikan. Tapi sumurnya punya orang, maka meskipun airnya suci dan mensucikan, haram kita menggunakannya, berdosa. Kenapa? Menggunakan air curian. Yang kedua, di antara contoh air suci dan mensucikan namun haram digunakan, apabila air tersebut hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada air seember, suci dan mensucikan, bisa digunakan wudhu, bahkan bisa digunakan untuk mandi. Tapi kalau kita paksakan berwudhu, nggak makan kita, bini kita nggak bisa masak. Kalau kita paksakan berwudhu, keluarga kita nggak minum, maka itu juga haram digunakan. Jadi kalau air sedikit jangan dipaksakan untuk berwudhu, Pak.
Kalau air sedikit jangan dipaksakan mandi wajib kalau nggak ada lagi air kecuali air itu. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada air, air tersebut dapat diganti dengan debu, yaitu bertayam. Tapi kalau minum makan, minumlah kita katakan. Kalau tak ada air apa bisa kita ganti dengan debu? Tidak bisa. Maka air yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu makan dan minum, itu tidak boleh, haram hukumnya kita paksakan untuk berwudu dan mandi wajib. Nah, barangkali di pembahasan kita malam ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan air. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sudah masuk kepada pembahasan wudu. Mungkin di sana sini ada pertanyaan terkait yang disampaikan ataupun hal-hal di luar dari yang disampaikan. Mari bersama-sama kita diskusi.